Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresa Aturis Nauli Sinurat, NPM 521048 dari program studi PGSD kelas 4B. Saya di sini akan menjelaskan tentang kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomi dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Ada pula pengertian kurikulum menurut para ahli, yaitu menurut Beckham. Pada tahun 1968, kurikulum adalah dokumen tertulis yang mengandung isi mata pelajaran yang diajari kepada peserta didik melalui berbagai mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan seperangkat rencana, dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa. Penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Prinsip-prinsip. Prinsip umum pengembangan kurikulum ada 5, yaitu relevansi, fleksibilitas, kesinambungan, kepraktisan, dan efektivitas. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek, sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran kembangan zaman. Prinsip fleksibilitas adalah suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. C. Prinsip kesinambungan adalah suatu bidang studi, berarti bahwa dalam mengembangkan kurikulum harus mempertimbangkan keterkaitan antara bidang studi yang satu dengan bidang studi lainnya. Kurikulum harus memberikan ruang gerak yang memberikan kebebasan guru dalam mengembangkan program pengajaran. C. Prinsip kesinambungan adalah D. Prinsip kepraktisan, bahwa kurikulum anak usia dini harus dapat memberikan kemudahan bagi praktisi dan masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan pada anak usia dini. Biasanya bisa juga disebut efisien dengan biaya kegiatan yang murah dapat dilaksanakan dengan mudah kepada anak usia dini. Prinsip efektivitas yaitu mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal itu berkaitan juga dengan pengajaran, target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum adalah sebagai 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 fungsi kurikulum.
Fungsi kurikulum adalah sebagai fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum 3. Fungsi diferensial. Fungsi kurikulum yang harus dapat melayani setiap siswa dalam setiap keunikannya. 4. Fungsi persiapan. Mempersiapkan siswa untuk studi ke jenjang berikutnya maupun untuk kehidupan di masyarakat. 5. Fungsi pemilihan. Untuk memberikan kesempatan bagi siswa dalam kesempatan belajar dan bakat dan minat. 6. Diagnostik. Untuk mengenal atau mengetahui kelemahan atau kekuatan yang dimiliki peserta didik. Konsep dasar dari kurikulum. Sebenarnya alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk bisa melakukan proses pembelajaran mengajar dengan berbagai macam jenis dan tingkat pendidikan. Secara historis, kurikulum diartikan alat yang membawa orang dari start menuju finish. Selanjutnya, standar nasional pendidikan. Dalam pembahasan manajemen kurikulum, sesuai dengan standar nasional membahas tentang definisi kurikulum, ruang lingkup manajemen kurikulum, tujuan komponen manajemen kurikulum. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya, Teresa Atrisna Nurat. Semoga video ini bermanfaat untuk